MySQL-nya, itu Anda silahkan mengikuti tutorial yang ada di video. Yaitu videonya Pak Agung Nugroho ya. Oh ini. Jadi Anda silahkan mengikuti video tutorial ini. Jadi saya taruh di chat box ya. Nah, di situ akan ada video, sudah terlihat videonya. Cuman ini suaranya nggak nyampe ya. Anda harus nyetel sendiri aja ya. Kalau dari saya, saya nggak tahu caranya gimana ya supaya suaranya terdengar di Zoom gimana. Ini terdengar? Oh belum ya, di luar ya. Saya tanya dulu deh. Suaranya masuk nggak di Zoom-nya Anda dari sini? Kalau iya, berarti nggak usah dengerin. Nah, maksudnya nggak usah nyetel sendiri, tapi kalau nggak bisa, jadi Anda harus melalui Zoom Anda sendiri. Ya, silakan ya, kalau misalkan, ya, silakan ya, Anda lihat di situ videonya, itu adalah cara menginstal dan melakukan setting terhadap MySQL sama ADSQL. Oke, dari situ dulu. Saya matikan video dulu kayaknya. Pak Agung, mohon maaf Pak, yang portable MySQL nggak bisa di-download Pak. Oke, ada yang punya nggak? Ada virusnya gitu Pak. Sebentar. Oke Mbak, sebentar ya Mbak. Itu kenapa nggak bisa di-download? Udah ada yang berhasil download nggak? Yang MySQL sama yang MySQL portable udah yang berhasil download nggak? Adanya yang itu kalau enggak server Pak. Yang mini server Pak. Oh bukan, yang anu aja. Ntar kalau gitu coba saya share dari sini, mau nggak kira-kira punya saya? Ya ini mau nggak ya via Zoom ya share-nya ya. Yang Heidi bisa nggak yang Heidi? Yang Heidi bisa ya? Bisa Pak. Nah itu coba download yang ada di itu di chatbox ya di sini. Mudah-mudahan bisa. Ini saya ini matikan dulu ya. Video saya ini jelek nih internetnya. Untuk upload file jadi ini ya. Nah, matikan aja dulu biar agak cepat. Ya, itu ada di sana. Silahkan di-download. Silahkan ya. Di apa? Di chatbox portable MySQL-nya. Lalu ikuti video yang ada di chatbox juga ya. Untuk instalasinya.
Sudah bisa terdownload, Agung. Terima kasih, Oke. Pak. Udah dua-duanya bisa? Udah dua-dua file itu bisa semua? Yang MySQL? Sudah, Pak. Oke, ya. Ini. Silahkan Anda download ya, install ya, di unzip ya. Lalu ikuti cara settingnya yang sebagaimana ada di video tersebut ya. Oke. Siap, Pak. Gimana? Apakah sudah semua mendownload? Sekarang udah ini saya hidupkan lagi. Sudah download semua. Ini aplikasi tersebut dan disetting ya. Bagaimana yang ada di situ, kita siap semua. Kalau sudah, nanti akan kita mulai dengan penjelasan dan kemudian prakteknya.
Bagaimana? Apakah sudah selesai settingnya? Setting untuk MySQL sama HDSQL-nya apakah sudah siap? Yang belum? Pertanyaannya sabar lagi. Yang belum? Sedikit lagi. Oke. Ininya MySQL sama ID-nya sudah ya? Oke, sambil kalau belum selesai sepenuhnya sambil jalan ya. Nah, izin bertanya Pak. Ya, silahkan. Tadi Gimana? saya udah selesai download file SQL-nya, tapi udah sesuai sama video juga, tapi ada pop-up dialog yang di video itu nggak ada Pak. Tapi tetap keload, tapi hanya itu Coba apa ya? share screen aja nggak apa-apa. Silahkan, Carlina. Izin share screen-nya Pak. Ya. Izin off video ya Pak, soalnya agak Ya. lambat. Nah, ada ini Pak, ada pop-up dialog ini apa ya Pak? Oh, ini setting di komputer Anda sendiri. Kemungkinan ini enggak juga sih. Tadi sama, aku juga muncul gitu. Nah, klik yes aja.
Oke, coba di cancel dulu. Cancel aja. Yang penting, itu yang penting itu latihannya udah keluar tuh, nggak apa-apa. Yang latihan diklik, bisa nggak? Latihan kiri itu. Ya Pak, kalau di Yes, kamunya kalau di Yes Session aja sebenarnya saya suka, mungkin kayak, oh ini nggak ada di video itu apa gitu sih Pak. Oh gitu, nggak apa-apa Iya. kok ini, ya untuk latihan aja nggak apa-apa ya. Ya oke ya, bisa kok, yang penting itu udah masuk kan, latihan dan latihan satunya itu yang penting kita mau pakai ya. Iya Pak. Oke. Stop share ya Pak. Ya, makasih. Oke ya, silakan. Nah udah, jika sudah, kenapa kita menggunakan SQL dan MySQL? Sebetulnya ini MySQL ya. Nah sebetulnya ini semacam memperbanyak perbendaharaan. Kalau Anda pesilat itu jurusnya makin banyak gitu. Sehingga kalau menghadapi lawan yang ini kemarin Anda diajari pakai pedang, hari pakai tombak gitu ya. Kira-kira gitu ya, bayang ya. Gitu. Jadi tetap kita bisa main silat gitu. Cuman kemarin tuh Excel itu istilahnya kita silat pakai pedang gitu ya, atau ya tombak, pedang. Sekarang kita belajar pakai tombak. Apakah tombak selalu lebih kalahan dari pedang atau sebaliknya? Belum tentu, tinggal situasinya, betul nggak? Itu kan ya. Tinggal lihat pertarungannya dong, kan gitu ya. Atau apakah senapan selalu lebih menang dari pisau belati gitu ya, kalau di tentara spesial, spesial troops, itu spesial troops kayak Kopassus gitu ya, kalau lihat-lihat di beberapa liputan itu ya. Nah, jadi sama, kira-kira bahwa tidak semua hal itu bisa selesai dengan Excel. Sebaliknya juga tidak semua hal itu bisa selesai dengan SQL gitu. Di PowerPoint yang dibagikan kepada Anda itu misalnya diilustrasikan di situ ya. Misalnya kalau Anda menghadapi data yang banyak sekali lah, misalnya penduduk Indonesia gitu ya. Indonesia itu kalau pakai Excel bisa nggak gitu. Excel itu kan satu sheet maksimal 1 juta gitu ya. Itu Excel yang standar ya. Nah nanti kalau kita ngomongin Power Query yang menjadi bagian Excel sih bisa aja teman. Ini secara umum kalau Excel aja itu nggak. Nah itu baru yang penduduk lah. Kalau penduduk dicampur sama penerimaan pajak atau digabungkan dengan COVID gitu ya, siapa yang berhak menerima bantuan apa enggak, itu kan jadi tambah datanya berlipat-lipat, betul enggak? Besarnya ya kan. Misalnya Anda pengen memberikan pembebasan pajak bagi penduduk yang penghasilannya, nah kan gitu, penduduk itu sendiri jutaan record, data penghasilan ada jutaan record juga, kemudian Anda harus join gitu ya. Bagaimana? Nah itu akan menyulitkan yang ngolah data kalau tidak dilengkapi dengan tools selain Excel, gitu ya. Nah di sini apa itu tools selain Excel? Banyak sekali, gitu ya. Kalau saya sebut tadi ada istilahnya tombak sama pedang ya, ada meriam gitu, mungkin itu janganlah itu terlalu jauh dari pencaksilat bela diri ya. Mungkin ada terus pulang gitu ya, macam-macam lah gitu, senjata. Nah itu kalau di SQL atau di software ada apa? Ada Excel, ada MySQL, ada SQL Server, ada Oracle, ada Python, ada R, ada SAS, ada Tableau, nah gitu loh ya. Kita yang cocok yang mana gitu? Dengan dengan kemampuan kita cocok dengan budget atau uang yang tersedia bagi kita, anggarannya berapa, kan itu juga ya, itu juga ngaruh. Kita minta dibelikan yang mahal-mahal, kalau uangnya di kantornya nggak ada, terus mau apa ya, kita nggak mau harus pakai yang. Dan kabar gembiranya adalah MySQL dan AD ini open source, jadi Anda boleh
mendownload tanpa harus ada biaya. Gitu. Jadi Anda bisa belajar menggunakan MySQL sama DSQL ini dengan free, ya, menggunakannya free. Nah, kemudian datanya itu yang pertama adalah data yang besar, gitu ya. Kemudian kalau juga Anda ingin ngambil data langsung dari database, kebanyakan perusahaan itu tidak menyimpan datanya tidak hanya di Excel, gitu ya. Ada yang di database juga. Nah, kalau dia berada di database dan Anda ingin masuk ngambil sebagai auditor langsung ngambil datanya langsung, lo ngambilnya kenapa harus langsung, Pak? Itu tergantung apa? Ya, pemahaman Anda terhadap SPI, pemahaman Anda terhadap program. Terus Anda menyusun program audit apa, kan gitu. Kan, misalnya Anda mau memandang resikonya tinggi. Dari aplikasi aja nggak cukup reliable, Anda nggak cukup percaya. Itu sehingga, saya harus masuk minta database aslinya, misalnya begitu ya. Misalnya begini kan, Anda disuruh audit ATM, ya, Anda lihat ATM-nya, Anda pencet-pencet menunya itu aja sudah yakin, cukup kan? Betul nggak? Ya udah, nggak usah nyari datanya, orang dari situ aja udah ketahuan, cara mengupdate ATM begini, isi uangnya begini, menggunakannya begini, datanya tersedia, Anda lihat, nggak ada masalah. Ya kan Anda nggak usah kemana-mana. Substantif tehnya kan lingkupnya sempit. Tapi kalau Anda melihat, wah ini nggak bisa, ini saya harus lihat data aslinya. Pak, di Excel aja kita punya, Pak. Nggak mau. Saya mau ngambil database. Kan gitu ya. Bisa kan? Nah, karena itu. Jadi kapan kita ke database atau kita Excel? Itulah di situ judgement Anda sebagai auditor. Nanti ya, gitu. Anda mempunyai professional judgment. Menentukan mana yang terbaik sesuai dengan standar audit yang Anda gunakan. Ya, kalau mengaudit pemerintah pakai SPKN, kalau mengaudit private sector pakai SPAP, kan gitu ya. Kalau mengaudit bank pakai standarnya Bank Indonesia, kan gitu toh. Oke. Nah, kemudian untuk bisa berinteraksi langsung dengan dengan database itu, saat ini database itu boleh dikatakan secara de facto kesepakatan hampir seluruh vendor database itu menggunakan yang namanya RDBMS. RDBMS itu Relational Database Management System. Oke, itu database-nya. Contohnya MySQL yang Anda gunakan tadi. Itu adalah salah satu jenis RDBMS. Ya. Nah, untuk bisa berhubungan dengan RDBMS itu perlu bahasa. Nah, bahasa yang disepakati namanya SQL. Anda bayangkan begini. Indonesia. Ada banyak suku, ada banyak pulau. Kan gitu ya. Jadi RDBMS, ada banyak produk. Ada MySQL, ada Oracle, ada Teradata, ada SQL Server. Itu adalah semacam seperti suku-suku yang ada di dalam RDBMS. Kan gitu ya. Nah, supaya kita orang Indonesia itu saling bisa ngomong, kan kita menciptakan bahasa Indonesia, betul kan? Gitu ya. Nah, sesama database, kemudian mereka melakukan sumpah database berbahasa satu, bahasa SQL, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi sepanjang sepanjang orang itu menyebut orang Indonesia, maka dia harus bisa bahasa Indonesia, kan gitu ya. Sepanjang sebuah database itu menyatakan dirinya RDBMS, maka dia harus bisa berkomunikasi melalui SQL. Paham ya? Ada yang orang Indonesia ada yang menyebutnya SQL. Kalau orang biasa SQL, ada yang menyebutnya SQL. Nah, seperti kita baca gitu, SQL gitu. Nah, ada yang menyebut nanti query. Ya, gitu ya. Query secara singkat. Ada yang menyebut, wah ini query-nya error tuh. SQL-nya error tuh, SQL-nya error tuh, gitu. Nah, itu kurang lebih logat aja. Nah, SQL ini, sebagaimana bahasa Indonesia, banyak logat. Ya, ada logat Medan, ada logat Makassar, ada logat Manado, gitu.
mungkin Anda akan mengalami nanti kalau Anda menempatkan di Indonesia ya. Ada yang dari Medan banyak kayaknya. Kalau di Medan itu, saya dulu pas ke sana itu bingung dengan kata-kata apa? Semalam. Nah, semalam itu kalau di Jakarta tadi malam ya. Kalau di Medan itu ternyata artinya apa? Kemarin gitu. Jadi saya waktu ngajar itu, Pak, yang Bapak jelaskan semalam itu saya belum paham gitu. Semalam saya di hotel nggak ngajar gitu kan gitu. Kenapa saya semalam jadi menjelaskan sesuatu gitu kan? Nah, gitu ya. Nanti di Makassar lain lagi kita, dan di Manado itu bisa itu jadi bercandaan misalnya. Dan tahu yang dari Makassar ada? Kita itu di Makassar, kita itu Anda, panjenengan, halus gitu ya, antum gitu loh. Sampean, kalau sampean agak kasar ya Anda. Jadi kalau nanti ada yang cewek, ada yang perempuan landing di Makassar, penempatan, kemudian ada yang nanya, cowok misalnya bertaksi atau teman Anda yang mau jemput, nyuruh sopirnya gitu, kita menginap di mana gitu. Nah, itu bukan artinya dia ngajak nginep bareng Anda loh ya. Kita di sini itu artinya panjenengan, ya, halus menghormati gitu. Kita sudah makan belum gitu ya. Kita sudah makan belum sih? Lah kamu udah makan belum kan gitu, kok malah nanya ke saya kan gitu ya. Nah, itulah SQL itu begitu juga. Nanti ada SQL versi Aceh itu ya, bukan SQL versi MySQL, SQL versi Oracle, SQL versi Teradata, yang kalau secara umum itu mirip sekali, tetapi ada beberapa bagian khusus yang spesifik sesuai dengan perilaku database itu, gitu ya. Nah, artinya dengan mempelajari SQL secara umum itu, yang disebut dengan SQL standar 92 itu saat ini yang berlaku itu, kemungkinan besar kita bisa menguasai sekitar 80% bahasa SQL yang ada di pasaran gitu ya. Artinya kalau Anda bisa bahasa Indonesia, itu kemungkinan ke Indonesia kemanapun di Indonesia tidak akan tersesat ya nggak. Nah, bisa nanya pakai bahasa Indonesia dan pasti dijawab kan gitu. Ya pasti tahu jawabannya apa pertanyaan Anda gitu ya. Bahasa Indonesia itu nah kayak gitu. Jadi kalau Anda sudah bisa SQL, entah nanti misalnya di kantor Anda ditanya, kamu kemarin di kampus belajar apa? SQL, oh nggak apa-apa, di sini pakai SQL server, gitu misalnya gitu ya. Oh iya Pak, ya Anda bisa menyesuaikan, nggak lama nanti akan Anda bisa menggunakan juga. Dan di sini pakai MySQL, di kantor nanti pakai Oracle, gitu bisa juga, gitu. Karena juga itu tidak, malah sekarang Oracle sama MySQL itu satu perusahaan ya, karena Oracle mengakuisisi MySQL gitu. Sehingga ya mirip lah. Memang sebelumnya juga udah menggunakan platform yang sama lah kurang lebih. Nah itu ya. Sehingga di sini sekali lagi mempelajari SQL itu adalah mempelajari bahasanya untuk bisa berkoneksi dengan RDBMS. Nah RDBMS sendiri itu cukup kompleks ya. Database itu cukup banyak area yang harus dipelajari. Makanya kalau Anda belajar komputer di jurusan komputer itu database itu dua semester ya, tiga SKS kali dua mata kuliah, artinya pengantar database sama database lanjutan, sehingga memang cukup luas. Nah yang kita pelajari ini yang relevan saja dengan auditor. Apa itu? Yaitu bagaimana Anda bisa menggunakan SQL untuk ngambil data gitu dari auditi. Udah Anda tidak terlalu pusing dengan bagaimana nginstall, bagaimana operasi sehari-hari. Itu iya dalam arti mempertimbangkan SPI lah. Kalau atau kecuali memang Anda di spesial khusus diminta mengaudit database, itu ceritanya lain lagi ya. Tapi kalau audit laporan keuangan secara umum, audit laporan keuangan ya, ini belajarnya ini kan targetnya dengan audit sektor komersial, yang artinya objek yang diaudit adalah laporan keuangan ya. Maka itu tidak terlalu banyak. Kita cukup memusatkan perhatian pada bagaimana mengambil data dari
server kemudian kita olah di PC-nya si auditor, gitu ya. Oke? Lalu, apa beda SQL Microsoft dengan SQL? Ya tadi saya bilang ini seperti bahasa SQL itu bahasa Indonesia, MySQL sama Microsoft itu suku-suku yang ada di Indonesia. Tetap mereka sebutnya orang Indonesia, tetapi ada beberapa dialek atau bahasa yang tidak terlalu mirip. Ya, SQL sebagai bahasa bisa digunakan untuk berbicara dengan MySQL, bisa bicara SQL Server, bisa untuk Oracle, bisa untuk Teradata, karena syarat sebuah software itu disebut Database Management System. Ya kan? Jangan ada kalau apa yang terjadi? Yang terjadi di situ adalah query itu artinya bertanya atau pertanyaan. Jadi SQL adalah Structured Query Language, bahasa bertanya kepada database secara terstruktur. Terstruktur berarti ada aturannya, misalnya ada logikanya, kan gitu. Nah, gadis beautiful girl. Kalau bahasa Indonesia gadis cantik, DM sama MD gitu. Nah, itu structure-nya, terstruktur. Kita kalau apa namanya? Menggunakan bahasa tidak sesuai dengan kaidah SPOK misalnya gitu, atau kalimat takdir, kalimat nasib gitu kan, yang kita ngajak ngobrol bingung kan gitu. Sehingga language itu SQL language-nya bahasa, Q-nya query bertanya, bahasa yang digunakan untuk bertanya kepada database secara terstruktur. Nah, bertanya itu gimana sebenarnya? Karena sebenarnya kan kita pada bertanya atau kita minta tolong kan gitu ya. Kan gampangnya misalnya di sini. Anda bekerja di kantor pajak gitu ya. Kemudian ada orang menyetorkan pajak. Ada yang tidak menyetor kan gitu ya. Ada orang yang nyetor, ada enggak orang yang nyetor. Kemudian Anda sebagai petugas pajak bertanya kepada database. Karena tadi data yang untuk pembayaran itu kan disimpan database kan? Disimpan. Setelah orang bayar disimpan database. Kemudian Anda ingin menerbitkan teguran atau tagihan kepada orang yang enggak bayar. Berarti Anda bertanya kepada database. Database, tolong tampilkan data orang-orang yang belum bayar. Kan gitu. Bertanya kan? Itu. Alias siapakah yang belum bayar bulan ini? Kan gitu ya. Siapakah yang bayarnya kurang? Kan gitu ya. Nah, berarti kan bertanya. Ya, jadi itu SQL. SQL adalah bahasa untuk kita bertanya kepada database. Nah, structure berarti bertanyanya tidak boleh asal, gitu. Bertanya harus urut, terstruktur, ada pola, baku, sehingga komputer itu kan harus baku, kita berinteraksi dengan dia. Manusia juga kan, sebenarnya manusia itu sangat menyenangi keteraturan gitu ya, sangat tidak menyukai perubahan kan, gitu enggak? Sehingga semakin teratur ya dia akan lebih nyaman. Walaupun pada satu sisi nanti keteraturan itu akan membawa bosan, kemudian dia akan cari hal yang baru lagi kan. Nah, dalam komputer enggak gitu, tapi dia ya sampai dengan manusia yang membuatnya mengubah, dia tetap begitu. Dan nah, structure query language ya, bahasa yang digunakan untuk bertanya kepada. Nah, kemudian ada 3, ini mungkin tidak terlalu sangat penting gitu ya, atau saya langsung ke begini aja nggak apa-apa ya. Yang DDL sama DML ya. Jadi bahasa SQL itu bisa dibagi menjadi 3, data definition language, data manipulation language, sama data control language gitu. Nah,
data definition language ini namanya juga definition, ya, maka dia dipakai untuk membuat database atau membuat objek database. Nah, dari database belum ada, kosong, berupa file, masih kosong, kemudian Anda ingin memasukkan data tentang pembayaran pajak, misalnya. Nah, maka Anda akan membuat tempat menyimpan data, sering disebut dengan table. Kita belajar di table ya, table itu tempat menyimpan data dalam database, bayangkan seperti sheet kalau di Excel, ada kolom, ada baris, ada nama kolom, ada nomor baris, ya itu namanya table. Nah, untuk membuat table, besarnya berapa, namanya apa, kolom-kolomnya isinya apa aja, gitu. Seperti kita membuat sheet itu disebut dengan data definition language. Kemudian untuk mengisi data yang sudah kita buat, itu namanya data manipulation language, mengisi ataupun mengubah-ubah ataupun menghapus ya. Manipulation ini kadang-kadang saya heran juga bahasa Indonesia ini kok mungkin karena deket-deket dengan menipu ya, jadi manipulation itu seolah-olah selalu jelek, padahal enggak. Manipulation itu bahasa aslinya ya perubahan gitu, mengubah-ubah, menambah, mengurangi, menambah, mengubah, mengurangi, menghapus ya. Itu namanya manipulate. Cuman karena mungkin manipu dengan menipu itu kayak mirip gitu, sehingga di Indonesia manipulation itu jadi peyoratif gitu ya, kesannya jadi jelek. Jadi manipulasi anggaran. Nah, padahal kalau di kita di orang data itu kerjanya tiap hari melakukan data manipulation language ya, tiap hari nipulan gitu ya. Kalian itu sudah bahasanya penipu semua gitu kan, kalau kita tiap hari manipulation language. Nah, ini untuk mengisi. Intinya 3, insert, update, delete. Kemudian ada kontrol itu untuk misalkan menyimpannya jadi apa enggak. Oh, menyimpannya enggak jadi, batal. Gitu. Anda misalnya begini. Masuk ke, apa itu namanya? Tiket.com. Atau masuk ke Tokopedia. Ada gambar. Misalkan di Tokopedia lah ya. Mau beli, apa sih kalau cowok main belinya? Topi gitu ya, atau cek mau beli apa, skincare gitu ya, atau mau mesen apa gitu ya, terus di-set langsung gitu ya. Nah, terus klik barang harganya gitu, terus milih, terus udah ngisi apa namanya, ongkir gitu kan. Nah, tiba-tiba nggak jadi gitu, atau apa Anda klik tapi internetnya putus. Nah, itu yang jangan nggak jadi lah ya. Anda klik, tapi internetnya putus. Nah, ini di dalam database ada control language-nya itu yang akan menentukan bahwa ini sudah berhasil atau belum, gitu. Ya, gitu. Pas udah memasukkan GoPay nomor apa? Nomornya dikirim, lah putus internetnya. Gimana ini? Nah, itu yang disebut dengan control language ya. Transaksi ini sah atau enggak, transaksi ini batal atau terus gitu ya, seperti itu. Itu namanya controlling. Kalau ada yang bertanya silahkan. Nggak ada ya, saya lanjutkan. Nah, ini yang pembagiannya nanti kita lihat di sini. Create, alter, drop, create table, alter itu mengubah, drop itu menghapus. Select berarti menampilkan data, insert menambah data, update mengubah, delete menghapus. Nah, ini DCL mungkin tidak terlalu penting ya, keren itu supaya kita bisa akses gitu. Nah, apa yang paling penting? Select. Ya, apa itu select? Nanti kita praktekkan. Select itu secara harafiah kan pilih ya, pilih, memilih. Tapi saya lebih suka menggunakan kata-kata tampilkan. Ya, tampilkan. Kayak Anda suka itu nggak? Kalau pelawak zaman dulu itu ada Sri Mulat, Anda udah nggak kenal pasti ya, jadul banget ya. Itu kalau ada yang mau keluar dari panggung itu biasanya kita tampilnya berikutkan gitu ya. Nah, gitu ya, suka ada di belasetin gitu ya. Berikutkan kita tampilnya, nah gitu ya, tampil ya. Gitu. Jadi select itu tampilkan, tampilkan data.
berupa kolom atau baris, atau seluruh kolom dan seluruh baris. Jadi nanti akan kita bilang tampilkan seluruhnya, berarti select. Nah, terus apa yang dipilih datanya, terus dari mana, ya. Oke, jadi kita yang akan menggunakan di sini adalah perintah namanya select. Kalau di Excel ada nggak, Pak? Ya, Excel itu dengan membuka sheet semua kelihatan. Sudah, gitu. Tidak perlu seperti di sini. Karena kalau di database nggak bisa seperti Excel persis, ya. Nah, jadi kan ini sudah Anda lakukan tadi. Nah, sekarang kita lihat dengan menggunakan prakteknya, ya. Coba silakan. Saya share screen dulu. Sudah share, ya. Sudah share screen. Share screen, lalu ke praktikum, SQL, lalu ke SQL, saya mana? Oh, ini. Oke, diklik HDS dan akan muncul kok muncul? Oke, seperti ini, ya. Kita open aja. Itu default yang sudah Anda buat. Lalu akan ini, ya. Hapus dulu ini pertemuan sebelumnya, ya. Nah, di sini yang sebelah kiri ini database apa saja yang ada di dalam Heidi yang kita punya ini. Heidi ini alat di depannya, ya, Heidi. SQL-nya di belakang sana. Ya, jadi ada 2 layer, ya. Istilahnya two layers. Layer 1 itu adalah Heidi-nya, layer 2 MySQL-nya. Nanti perbandingannya apa? Ada nanti produk namanya misalnya Navigate. Navigate itu seperti Heidi tapi berbayar, ya. Nanti ya, Navigate ini bisa berhubungan dengan satu interface tapi bisa ngambil data ke RDBMS yang banyak. Bisa ngambil data ke Oracle, ngambil data ke MySQL, ngambil data ke SQL Server, ngambil data ke Teradata. Interface-nya cukup satu, namanya Navigate, atau tekan namanya. Jadi ada 2 layer. Ada software namanya Heidi, di depan untuk cuma ngambil datanya. Di Heidi nggak punya data. Datanya ada di MySQL. Gitu, ya. Datanya ada di belakang. Makanya ada front end sama back end. Front end, ujung depan adalah Heidi. Back end-nya adalah MySQL. Nanti Heidi-nya bisa diganti dengan Navigate. Kalau Anda masih datang ke Audity, kemudian ditanya, Pak, database-nya apa? MySQL. Boleh saya pakai Heidi, Pak? Boleh, gitu. Nah, Anda bisa masuk langsung ke ambil datanya pakai Heidi. Terus kalau database-nya apa, Pak? SQL Server. Saya mau ngambil data, Pak. Heidi bisa nggak? Oh, Heidi harus bisa setting nggak? Tapi kalau Navigate pasti bisa. Navigate sekarang banyak sekali library-nya, ya. Kayak gitu, ya. Jadi kita nginstall 2 hal tadi, ya. Nginstall Heidi sebagai front end dan kemudian atau mengaktifkan, gitu, ya. Kemudian satunya namanya apa? MySQL sebagai RDBMS database. Nah, jadi datanya nggak di sini, datanya ada di database MySQL. Kita ini interface-nya, front end-nya menggunakan inilah. Ini adalah database-database yang ada di tabel saya apa. Nah, kemudian di dalam database itu ada tabel, bahkan akun sama jurnal ini panggilannya tabel, customer master ini tabel, delivery order master ini tabel, master invoice ini tabel, dan seterusnya, ya. Lalu hapus dulu nih, ya, biar bikin baru tapi ini itu kita bikin baru aja dulu. New. Nah, saya bikin query new di sini, ada tab. Nah, kemudian kalau pengen menampilkan apa sih isi bagian akun, saya bisa pilih perintah select spasi from bagian akun. Bagian underscore akun, gede kecil sama aja.
Nah, lalu kita kasih titik koma, mengeksekusinya kita pilih tanda plus apa namanya ke kanan kayak play kalau di YouTube atau di Spotify, Netflix ini ya, yang biru ini ya. Klik, kemudian akan muncul hasilnya di sebelah bawah ya. Oh, ini saya belum aktif di sini. Nah, ini lihat ya. Select bintang from bagian akun itu maksudnya select, tampilkan. Apa yang ditampilkan bintang? Bintang artinya seluruh kolom dan seluruh baris. From, dari mana? Dari tabel. Namanya apa tabelnya? Bagian akun. Nah, dampingi kembali. Structure, query, language. Bahasa untuk menampilkan data dari database secara terstruktur. Terstruktur kan? Select, tampilkanlah, kan gitu. Apa yang ditampilkan? Seluruh data. Dari mana? Dari bagian akun. Silakan tampil dia. Sampai di sini, apakah silahkan dicoba dan kemudian apakah ada yang bertanya? Silakan. Ada yang tidak berhasil? Gimana? Nggak ada? Ya oke. Jika tidak ada, sudah paham ya? Itulah caranya menggunakan SQL. Membuat query Anda. Nah, bedanya apa Pak dengan Excel? Ya, terutama perbedaannya adalah kalau Anda ini tidak bisa ngubah-ubah isinya ya. Yaitu tampilan aja. Anda ngubah-ubah. Kalau Excel kan Anda mengubah isi kolom itu kan enter aja berubah nanti. Anda isi datanya terus. Itu keunggulan, gampang, tapi juga sekaligus kelemahan karena berarti tidak aman datanya, betul nggak? Semua orang bisa ubah-ubah suka-suka dia. Di database nggak bisa seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Nggak ada ya? Ada, kita lanjut lagi. Nah, ini tadi select bintang, select nama kolom, kemudian nama tabel, kemudian jalankan. Nah, sekarang saya tidak ingin semuanya, tetapi hanya beberapa kolom saja. Nah, ini saya harapkan seperti saya copy and paste, tapi Anda mengetik. Saya sudah capek ngetik ya, karena udah belajar database dari tahun 95. Jadi, paste ya, Anda harusnya nggak boleh copy paste dulu. Supaya apa? Supaya tangannya itu hafal, gitu ya. Tangannya itu terbiasa mengetikkan query, gitu loh ya. Jadi, ibaratnya motor jangan langsung metik ya, naik motor manual dulu, belajar nyetir manual dulu, terutama ibu-ibu itu musuh kan kopling gitu lah. Coba nanti Anda belajar nyetir. Permasalahan terbesar wanita itu adalah kopling yang sehingga muncul mobil metik. Oke, nah sekarang kita tes di sini. Ya, saya taruh di bawahnya supaya dengan atasnya tidak tercampur, makanya dikasih tanda apa? Titik koma. Titik koma adalah memisahkan satu perintah yang sudah selesai dengan perintah yang lain. Kalau saya taruh di sini, perhatikan dulu. Select nomor bukti, berarti tampilkan nomor bukti, kode akun, debit sama keterangan dari tabel jurnal yang namanya. Pak, mohon maaf Pak, belum ter-share screen Pak. Oh, sorry ya. Oke, jadi gini ya. Tadi kan saya ambil file dari sini, tapi Anda sebaiknya ngetik ini ya. Ngetik. Maksud perintah ini adalah tolong tampilkan, select. Tahunya dari mana nama kolomnya? Klik di sini. Tuh, kalau Anda klik di sini, ya, ini ada tabel jurnal, klik. Nah, itu ada kolom itu. Ya. Oh, jurnal 2010 isinya kolomnya tanggal, nomor bukti. Kalau pengen semua kita tampilkan, select bintang. Tapi kalau hanya satu kolom, ya select nama kolom itu aja. Gitu ya. Oke, katakan saya cuma pengen ngambil nomor bukti sama kode akun gitu ya. Ya udah tinggal dua aja. Saya select bintang,
lalu kita execute. Jadi jurnalnya cara 14 ya, execute. Nah, tuh kan hanya 2 kolom saja. Ya, berarti tampilkan nomor bukti dan kode akun dari jurnal 2019. Berarti ini kita milih kolom ya, nggak seluruhnya. Kalau bintang itu berarti seluruhnya. Tapi barisnya dipilih enggak, seluruh baris tampil. Tapi kolomnya hanya beberapa. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Pak, mohon izin Pak. Ya, silakan. Saya waktu ngapain hide SQL-nya ini nggak bisa Pak. Coba di share screen aja. Izin share screen Pak. Ya, sebentar saya stop dulu ya. Ya, silakan. Ya, silakan gimana? Ini udah kelihatan terus? Pak. Sudah, oke. Dia gini munculnya Pak. Terus, Buka muncul seperti ini. oh, itu kamu download dulu Mbak, cari filenya masih visi runtime-nya itu nggak ada tuh. Bentar, saya punya nggak ya? Kalau saya punya, saya visi runtime ya. Anda bisa cari di internet, atau coba, kalau saya punya, saya berikan ya. Bentar ya, visi runtime 140 DLL ya. Itu Anda, Windows-nya Anda ada yang hilang filenya. Oke dulu deh. Ya. Coba Anda search file itu. Dia muncul kayak gini juga Pak. Ya, itu karena itu tadi. Visi runtime 140 ya. Di stop dulu deh, screen-nya deh. Coba stop dulu. Ya, oke. Oke, sebentar ya, mau Furi ya. Tadi siapa? Anissa ya? Siapa bener? Siapa yang tadi yang nanya? Iya Pak, Nisa. Nisa. Sebentar ya, saya carikan visi runtime. Kalau ada di file saya bisa berikan. Tapi kalau nggak ada, cek sendiri ya. Search di internet, visi runtime berapa tadi? 140 ya? Iya Pak. Visi runtime. Coba Anda di search. Atau ada yang temannya punya? Siapa tahu? Kalau ada yang punya, Anda download, lalu Anda kopikan sebagaimana yang harusnya dia ada di situ gitu ya. Itu setting di komputer Anda kurang satu itu. Coba Anda isi runtime 140 DLL. Nah, ini ada beberapa tutorial di ya coba nanti Anda ikuti ya, Anissa ya. Ada beberapa tutorial tentang, ada lagi selain Anissa yang seperti itu masalahnya. Saya share di YouTube ya, di chatbox ya, bagaimana mengatasi
error itu ya. Nanti bisa dicoba ya. Oke, karena saya nggak bisa bantuin juga karena di situ masalahnya di settingannya ini gitu ya. Harus download file dulu sih gitu. Gitu ya. Anissa ya. Anissa ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, nanti kasih kabari saya untuk sudah bisa atau belum ya. Nah, kemudian mau Puri pertanyaan sekali lagi yang mau nyoba mau Puri share screen lalu mau ngapainnya? Coba yang bisa yang sebelah mana? Oh, sudah bisa. Oke. Lanjut ya, gitu ya. Saya sampai jam 10, Pak. 10, Pak. 10. Pak, mohon Ya. maaf, tanya, Pak. Ini Pak, waktu impor data tadi tuh kayak INA yang awal, terus yang kayak clusternya itu nggak muncul gitu, Pak. Coba lihat, silahkan. Ini, Pak. Ya, sebentar. Ya, terus. Oh, Anda Ininya, belum berhasil itu ngimpornya ya? Coba. Berarti kan belum masuk itu data latihan 1, latihan 2-nya ya. Coba impor ulang ya, Pak. Ya, oke. Terus. Ya, begitu. Diklik ya. Ini, Pak. Iya, itu coba. Ya. Kenapa itu? Belum bisa ya, Pak. Izin, Pak. Iya. Itu di refresh. Oh, refresh ya. Klik refresh ya. Kirinya udah ada di situnya. Diklik ke sebelah kiri, refresh. Ini, Pak. Ya. Belum ada tetap. Atau keluar dulu, masuk lagi. Keluar dulu, exit, terus masuk lagi. Ya, mau masuk ID-nya lagi. Ya. ID-nya. Oh, jangan SQL-nya. ID. Gini, Pak. ID. Coba keluar dulu dari situ ya, di ID-nya. Yes. Oh, apa situ lagi ya? Sebentar. Coba exit aja berkah. Ini kamu settingnya bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya gimana ya? Supaya lebih mudah. Exit ya, keluar. Itu Iya, ya, Pak. no aja, no. Ya. Jadi kan nggak disimpan. Oke. Nah, sekarang Anda masuk ke ID, SQL, ya. Enggak, jangan dari situ. Oke. Itu pilih. Ya, oke. Ya. Itu semua tadi nggak diubah-ubah ya, tetap ya. Iya, tetap, Pak. Iya, oke. Buka. Ya, di ya. Langsung diimpor, Pak. Iya, betul. Impor aja, misalnya impor. Muat berkas ya. Iya. Klik, open. Gini Oke, lagi, Pak. yes saja. Nah, errornya apa coba? Maaf Pak, F9 dulu nih kan, sama kayak aku tadi yang warna biru itu, yang segitiga biru itu coba. Oh iya, ini dijalanin dulu tuh SQL-nya ya. Iya, terus baru refresh. Ya itu jalani dulu, klik ya. Iya. Makasih, Pak. Bukan, panahnya. Oke ya. Oke. Makasih ya Widya ya. Makasih, Widya. Oke, close ya. Udah. Nah, latihan 2-nya sekalian, nanti latihan 01-nya Anda 2-nya sekalian ya. Udah, itu caranya. Lalu
kita berpindah kepada ada ininya, ada apa namanya? Tadi gini, yang tadi itu akan menampilkan seluruh data, lalu beberapa kolom. Sekarang seluruh data, tetapi hanya satu baris, nah gitu ya, perbedaannya ya. Nah ini kita bisa seperti ini. Nilai bintang from jurnal where. Nah where itu artinya untuk yang datanya itu isinya, nomor buktinya itu sama dengan JV. Pak, mohon maaf, belum ter-share screen, Pak. Oke, sorry. Oke ya, nah sekarang kan gini ya. Tadi pertama apa? Tampilkan seluruh baris dan kolom. Ya, sudah ya, sukses ya. Kemudian yang kedua, tampilkan hanya beberapa kolom. Sukses juga ya, beberapa kolom ya. Sekarang saya hanya menampilkan seluruh kolom, tapi hanya satu baris. Oke? Beda kan ya? Misalnya begini. Tampilkan jumlah bayar wajib pajak. Ya kan gitu. Tampilkan seluruh data wajib pajak yang NPWP-nya sama dengan ini. Nah, gitu ya. Atau tampilkan mahasiswa IPK mahasiswa, tampil semua IPK. Tampilkan yang IPK-nya sama dengan 2,76. Nah, kan beda itu ya, gitu ya. Nah, ini sama. Nih, sekarang kita lihat di sini, berarti ini kita bisa di sini ya, lalu kita execute. Nah, kita lihat di sini, where nomor bukti sama dengan di sini ya. Nah, ini tuh. Nah, berarti yang nomor buktinya JV0123 adalah ada 2 record ya. Where nah, malah structure ya. Sudah terbayang kenapa namanya SQL structure, berurutan, tersusun rapi gitu ya. Berpikirnya itu query bertanya kepada database secara terstruktur. Bahasa untuk bertanya kepada database secara terstruktur. Nah, ini kan struktur kita. Tolong tampilkan. Tampilkan apa? 1 apa 2 kolom atau 3 atau semua? Oh, semua kolom. Dari mana? Dari jurnal 2019. Kalau berhenti di situ saja, akan tampil semua kolom dan semua baris. Kita tambahi, enggak, saya enggak mau semua. Tapi hanya yang nomor buktinya itu, isi nomor buktinya adalah JV0123. Petik adalah membatasi isinya itu ya. Petik berarti persis seperti itu ya. Kalau sama dengan berarti harus sama persis isinya. Gitu. Jadi kalau saya isikan JV aja, itu apa yang terjadi? Tidak ada, row-nya 0. Tapi kalau saya isi spasi 0123 harus persis, maka isinya adalah ini ya, gitu ya. Paham nggak di sini? Kalau ada pertanyaan silakan dicoba dulu. Izin tanya, Pak. Iya. Itu yang select bintang from jurnal 2019 ditaruh nomor 3, kenapa, Pak? Kenapa nggak di urutan 2? Nggak apa-apa. Nomor 2 saya supaya ini aja. Supaya apa? Ada selanya aja gitu. Supaya nggak terlalu nempel aja sih. Ya ini jalan di sini nggak bisa. Nah, gitu. Oke? Ya. Ya, makasih, Pak. Yuk. Ada lagi? Silahkan, coba dulu. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Kalau ditaruh di nomor 3, itu kan nanti di bawahnya itu muncul tab baru. Terus kalau perintah yang nomor 1, 2 dihapus kan tabnya juga hilang. Berarti kalau misalnya kita mau nambah perintah, tapi di satu tab yang sama, biar tabnya nggak muncul yang baru gitu, Pak. Itu berarti ditaruhnya di setelah titik koma ya, Pak? Bukan gitu. Titik koma itu adalah membatasi satu perintah dengan yang lain. Bukan membuat tab. Nah, kalau misalnya ini saya buang, ini dia nggak tahu ini sampai mana perintahnya, dianggap belum selesai, gitu ya. Tapi dengan saya berikan di sini, berarti oh ini selesai, kemudian bawahnya perintah yang beda lagi, gitu. Ya, titik koma adalah membedakan satu perintah, satu rangkaian perintah, satu perintah itu diakhiri dengan sebuah titik koma. Kalau belum, dia masih belum dianggap selesai. Gitu.
Gimana? Atau Anda mau menampilkan punya Anda seperti apa? Sama sih Pak, cuma maksudnya misalnya, berarti kalau emang tabel atau kolom yang pengen ditampilkan tuh misalnya nggak cuma nomor bukti aja, atau yang ditampilkan itu bukan cuma nomor bukti JV 0123. Misalnya pengen nampilin JV 000 juga, tapi di tab yang sama gitu Pak, nggak muncul tab baru gitu. Berarti ditambahin where-nya lagi atau gimana? Ini tabnya ini kalau misalkan ini kita bisa ini saya hapus gitu ya. Misalnya saya buat di paling atas sendiri. Itu hasilnya akan gini, belum ada. Jadi tab baru ya. Betul nggak? Gini, Pak. Bedanya kelihatan ya. Ya. Kalau saya setting ini berarti tab-nya nggak ada yang lain gitu. Nanti kalau saya bikin yang di bawah, saya enter, kemudian saya copy, tapi dia bintang aja, ada where-nya ya, misalnya. Apa yang terjadi kalau saya jalankan di sini, dia akan membuat tab baru ya. Tapi kalau misalnya ini saya jalankan dengan yang itu ya. Nah, bedanya. Ya. Tuh, yang atas ini kan ada pilihan nih ya. Ini tuh lihat nih, run current query berarti hanya yang kalau ini saya langsung jalankan, maka dia akan menjalankan seluruhnya dan membuat 2 tab, paham ya? Iya. Ya, karena 2 tab. Tapi kalau hanya saya baris ini aja yang saya inginkan, maka saya run current query, hanya 1. Oke? Gitu ya? Oke. Ya, paham Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Yang lain gimana? Pak, maaf izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, bagaimana caranya kalau misalnya kita pengen select tapi bukan exact number gitu, Pak. Jadi kayak antara rentang. Jadi gimana ya? Misal ada orang yang ingin mengkonfirmasi nomor buktinya, tapi orangnya ini lupa, Pak. Orang ini lupa nomor buktinya berapa, tapi dia hanya bisa mengira-ngira, oh antara segini sampai segini gitu, Pak. Atau berapa gitu. Itu banyak cara ya. Salah satunya adalah yang mau kita latih ini pakai yang namanya persen. Nah, saya ingin sekarang menampilkan karena pertanyaannya Nur Ahmad tadi, saya lupa Pak nomornya berapa, tapi depannya JV deh Pak, gitu. Depannya JV ada nolnya gitu ya, misalnya JV 0 Pak, gitu. Berarti saya tambahin persen di sini. Tapi bukan sama dengan like. Oke? Nah, itu ada di modul juga ya. Jadi, tolong tampilkan, tapi yang mirip, mengandung kata-kata jangan mirip, Pak. Mengandung. Like itu lebih cocok digunakan kata-kata mengandung. Ya. Mengandung bukan ambil ya, mengandung di sini itu ada isinya. Gitu. Ya. Nah, saya jalankan. Nah, dia akan keluar semua JV, mau 0, 1, 2, 3. Nah, itu kan, itu ya. Nah, kalau 01 ya berarti yang ada 01-nya. Gitu. Yang 00 nggak akan keluar, gitu ya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Baik. Nanti kita praktekkan yang lain lagi selain ini ya. Oke, yang lain dulu, maksudnya teman-teman yang lain gimana? Udah paham tentang persen? Bedanya persen dengan sama dengan. Kalau sama dengan itu exact match. Ya. Kalau like itu mirip-mirip, proximity match ya. Jadi yang mirip-mirip aja yang tampilkan semua yang mengandung. Kalau saya lebih suka bilang itu mengandung ya. Oke, gimana? Ada yang belum berhasil atau semua sudah bisa? Sama dengan like, bedanya itu ya. Like itu berarti seperti atau mengandung, mirip dengan gitu ya. Kalau mirip kan nggak sama persis. Kalau sama dengan ya namanya juga sama dengan gitu. Oke? Ada yang belum bisa? Tanya, Pak. Ya, silakan. Berarti untuk yang like itu dia mengandung di awal kalimat, di tengah kalimat atau dimanapun asal mengandung gitu ya, Pak? Wah, itu persennya bisa di mana-mana. Kalau gitu gini. Misalnya saya pengen tahu dari bagian akun ya, misalnya gitu ya, yang mengandung kata-kata biaya. Ya, misalkan saya select bintang from
bagan akun ya, bagan akun ya. Where nama akun, where nama akun, like biaya. Nah, ini ada yang case sensitif, ada yang enggak ya. Huruf besar kecil dibedain, ada yang iya, ada yang enggak, tergantung database-nya. Nah, ini kalau di MySQL itu bebas. Tuh, lihat ya. Ini berarti biaya yang di depan, oke? Biayanya selalu di depan. Tetapi kalau saya ganti dengan biayanya yang di belakang, ada enggak sih? Nah, itu. Biayanya yang di belakang, ada enggak? Berarti apapun biaya, gitu ya. Oh, enggak ada. Nah, sekarang gini, yang paling gampang itu kata-kata ASI deh. ASI itu yang paling sering saya gunakan di sini. Coba bedanya apa? Coba. ASI yang di belakang. Nah, akan keluar depresiasi. Ya, tetapi kalau persennya saya tambah di belakang dan di depan, apa yang terjadi? Nah, transportasi muncul. ASI-nya di tengah kan? Karena persennya di depan dan di belakang. Akumulasi muncul karena ASI-nya di tengah gitu ya. Nah, depresiasi juga muncul, ASI paling ujung belakang, oke? Gitu. Jadi yang misalnya ini kalau misalnya kita mau mencari Jalan Ahmad Yani. Ahmad Yani itu kan carilah WP yang berada di Jalan Ahmad Yani. Ahmad Yani itu kadang-kadang Ahmad pakai CH, kadang pakai AC, AKH, kadang pakai disingkat Ayani, betul nggak? Kadang-kadang Ahmad pakai AH gitu ya, Ahmad-matnya kadang-kadang pakai T, kadang pakai D gitu ya, sehingga akan sangat sulit Ahmad Yani. Sehingga tapi kalau persen Yani persen, Ahmad Yani akan keluar gitu. Tapi Suryani keluar juga gitu. Resikonya itu ya, Suryani jadi ikut keluar, paham ya? Oke, saya contohkan nih nama Anda ya di sini. Nah, ada yang nah ini ya, kalau persen Nur gitu ya, Nur persen akan Nur Ahmad, Nur Baiti, Nurul Faiza. Zaikia Nurul nggak akan keluar, paham ya? Kalau Nur persen ya, Nur persen maka Zakia Nurul nggak akan keluar, paham? Nah, tapi kalau persen Nur persen, Nur Ahmad keluar, Nur Baiti keluar, Nurul Faiza, Zakia Nurul, nah, itu akan keluar semua. Yang Nur di atas lagi ada. Harlina Nur Kosasi juga ikut keluar. Karena Nurnya di tengah. Paham ya? Gitu. Ada lagi nggak yang Nurnya di tengah? Bedanya itu ya. Oke. Ya. Jadi, karena ASI itu ada di situ, maka dia akan mengeluarkan di depan maupun di belakang. Gitu. Ada pertanyaan Mbak di sini? Bisa dicoba, silahkan. Berarti kalau persennya itu nunjukin letak ya, Pak? Iya, ini letak betul. Jadi kalau misalnya persen biaya persen berarti biaya apapun di belakangnya. Kalau persen biaya apapun, nah, gitu. Terus baru biaya, gitu ya. Tapi kalau persen biaya persen berarti apapun ada kata-kata biaya dan kemudian disambung dengan apapun, gitu ya, akan keluar. Ya, gitu. Nah, ada pertanyaan lagi selain itu? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan. Berarti kayak Apa Rahmi nih? tadi kan Nurbaiti Rahmi ya Pak. Ada 2, berarti persennya cukup 1, terus Rahmi persen lagi gitu ya Pak. Nah ini misalnya ini ya, yang tadi ya, nama ya, saya lihat ini. Ya, oke, misalnya gimana? Nurbaiti Rahmi gitu ya. Nah, mau mengeluarkan apa sekarang? Pakai Widya kata-kata apa? Rahmi aja Pak. Misal Widya ingatnya Rahmi. Berarti untuk tahu itu berarti persen, Rahmi, persen. Ya, betul. Nanti yang ada kata semua yang mengandung Rahmi keluar gitu ya. Walaupun dia nggak persis Nurbaiti ya gitu. Oh, Adalah nggak yang di atas? Rahmi ada nggak yang kata-kata nama ada yang mengandung Rahmi? Nggak ada lagi sih ya, cuma
Tuh, jadi kemungkinan yang itu tadi ya, yang paling ini di sini banyak Nur ya, Nurul Nur. Nah, itu berarti saya ingatnya Nurul aja, Pak, gitu ya. Persen Nurul persen, maka Nurul Faiza akan keluar, Zakia Nurul akan keluar, gitu ya. Oke. Nur Baiti nggak keluar karena persennya Nurul kan. Yang Nurul akan keluar 2, Nurul Faiza sama Zakia Nurul Hanifah ini karena persen Nurul persen, gitu ya. Oke, nah, coba lagi. Udah jelas ya? Ada lagi? Nah, kalau Alfi persen, berarti Alfiana sama Alfira kalau dua-dua keluar. Ya, gitu. Ada yang nama tengahnya Alfi nggak? Alfinya pakai V ya, bukan pakai F. Ada juga orang nama Alfi pakai F. Oke, gitu ya? Pak, izin Ya, bertanya. silakan. Kalau misal pakainya sama dengan Nurul, itu berarti nanti Zakia Nurul dan Nurul Faiza itu keluar juga, Pak? Enggak, kalau Nurul harus sama persis Nurul aja berarti. Enggak keluar apapun, karena yang Nurul tok kan enggak ada. Namanya Nurul tok. Berarti sama berarti dengan Nurul itu di data harus cuma Nurul. Nurul aja gitu. Gitu. Oh iya. Oke. Ya, makasih. Ya, ada lagi pertanyaan? Silahkan, jika masih ada. Nah, itu bisa. Bertanya, Pak. Silahkan. Kalau mau gabungin misal dari tabel bagan akun sama jurnal 2019, bisa nggak, Pak? Bisa, tapi itu nanti ya. Belum. Nanti belum. Ya, belum. Kita tahap ya. Ya. Oke. Makasih, Pak. Itu join namanya nanti sebentar. Belum. Oke, nanti kita akan sampai ke sana. Ya. Ada lagi sebelum itu, silahkan. Nggak ada. Ya, silahkan. Tadi kan kata Papa nggak bisa ngubah data. Kalau misal kita mau nge-rename namanya di atas, gimana, Pak? Apa bisa, Pak? Apa nggak bisa? Bisa sih, tapi itu masuk pelajaran ini enggak ya? Tapi nanti kalau ada waktu ya, saya jelasin. Gini, jadi ngubah data itu, misalnya nih ya, saya contohin aja, tapi ini sebenarnya nah kita gini misalnya, misalkan saya punya data ya, saya select bintang from, ini belum share screen, saya share screen dulu. Bisa, tapi agak tidak semudah kalau kita pakai Excel gitu ya. Nah, misalnya begini, saya akan mengubah yang kodenya 60120 ini dengan biaya atau apa ya? Ini aja lah ya. Depresiasi lainnya gitu misalnya, ada kata-kata lainnya ya nanti. Berarti saya akan ketik, ini kan lihat tuh, kodenya 62010 ya. Update bagan akun, set nama akun sama dengan biaya depresiasi lainnya. Ini kalian kalau mau praktek hati-hati ya, datanya nanti diulang aja ya. Ini sebenarnya di luar pelajaran ini, cuman nggak apa-apa lah ya. Where gitu ya, biar tahu aja. Kode sama dengan, nah ini ya, lalu kita execute satu ini aja. Oh, ini kok jadi 2. Saya buang dulu ya, biar tidak. Itu sama dengannya spasi nggak, Pak, kayak tadi? Oh, iya nggak apa-apa sih. Where update dan akun set nama akun sama dengan biaya bagan akun bagaimana? Oh
bawah dari kurang titik koma, ya. Nah, udah kan? Sekarang selesai. Kalau kita query lagi, nanti saya kembalikan lagi ya. Kalau kita lihat query lagi, select bintang from bagan akun where, ya, kode sama dengan 62010, maka apa yang terjadi? Kita lihat di sini. Nah, berubah kan? Sekarang ada kata-kata lainnya di sini. Betul ya? Itu namanya mau mengupdate ini ya. Nah, makanya tadi di Power Query, di penjelasan query tadi ada pertanyaannya Pak Agung tadi, Pak Agung Nugroho. Ini. Nah, yang ditanyakan Widya tadi itu update, itu termasuk DML. Nah, itu untuk insert nambah data baru. Update data yang sudah ada, isinya diubah-ubah. Delete, menghapus yang ada. Kan itu. Tetapi auditor kan nggak boleh melakukan itu, betul nggak? Paham ya? Auditor kan datanya ya given, itu aja, berarti select, cukup. Paham ya? Makanya kita nggak kemana-mana. Cuman sebagai tambahan pengetahuan, saya praktekkan sebentar tadi. Cuman kalau auditor kan aneh, kalau nambah data, hapus data, delete data, betul nggak? Nggak boleh dong, betul ya? Gitu. Jadi auditor pasti kerjaannya hanya mengambil, karena data yang sudah ada. Ini siapa yang melakukannya? Misalkan kasir itu kan, ya kan jualan nginsert data kan gitu. Bagian gudang pembelian nginsert data, update persediaan ya, update apa namanya harga diskon misalnya gitu ya. Delete misalkan ya menyedot barang yang sudah tidak kita yang obsolete, misalkan yang sudah kadaluarsa misalnya harus di delete datanya kayak gitu kan gitu. Auditor datang, ya nggak boleh itu semua, betul nggak? Insert data nggak boleh, update data nggak boleh, delete data juga nggak boleh dong kan, karena kita hanya kerjanya ngecek aja kan gitu, ya, dipahami ya? Baik Pak, makasih banyak. Gitu, ya. Yang lain gimana? Saya kembalikan dulu, nanti datanya beda sama saya tadi ya. Saya ubah lagi, jadi ini kan ada lainnya di sini ya, ini saya tinggal, ini saya hapus begini. Kemudian saya blok supaya dia hanya jalan ini aja, cukup. Saya executekan run selection, nah lalu saya jalankan lagi yang ini. Nah, udah balik tuh ya, lainnya udah. Itu ceritanya ya. Nah, kalau kejadian sesungguhnya, balikinnya tadi itu, tadi pakai data control language, tapi tidak saya gunakan data control language, karena nanti akan terlalu panjang langkah yang harus saya lakukan. Padahal kan sini juga sama. Karena kita akan data bohong-bohongan, nggak data beneran. Kalau data beneran, kita nggak boleh melakukan seperti itu tadi. Kita harus melalui prosedur DCL, data control language ya. Karena supaya auditornya nanti nge-track bisa ya. Jadi yang saya lakukan tadi, misalkan bisa direkam semua oleh database. Oh, ini user namanya Agung pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 pukul 9.27 ngubah dari depresiasi menjadi depresiasi lainnya. Itu bisa kesimpan semua. Itu bisa kesimpan semua. Yang apa yang saya lakukan tadi itu bisa saya simpan semua. Ngubah satu karakter pun saya bisa simpan gitu. Dan nanti auditor tinggal melihat log-nya itu bisa juga gitu. Lihat logbook-nya hari itu database diapain gitu ya. Ada yang ngubah, ada yang itu kalau mau yang tadi ya. Pak, misalnya ada SPI, ada audit kan. Terus, Pak, ini ada audit log-nya nggak? Gitu kan nanya-nanya ada gitu. Audit log apa, Pak? Ya, semua perbuatan user itu terekam dalam database. Oh iya, Pak, ada, kita pakai log. Kalau ini nanti simpan gitu kan. Setelah Anda datang, apa yang terjadi? Anda kan nggak ngubah-ubah log, betul nggak? Boleh kan? Betul nggak? Anda ngambil lognya, betul nggak sih? Iya kan? Anda ambil lognya, lalu Anda pelajari, Anda cek. Oh, kok ini harusnya petugas gudang, tapi kok usil-usil ngelihat gaji, ngubah-ubah data gaji, nggak boleh nih. Kayak kelihatan dari log kan. Gitu. Nah, semua yang saya lakukan tadi itu bisa di log. Semua yang kita lakukan dalam database itu semua bisa dicatat. Ya,
dengan menggunakan log, termasuk query. Tentu saja kalau setiap kali menyimpan disimpan, datanya akan besar sekali. Ya, makanya muncul istilah big data itu ya karena semua data ingin disimpan. Misalnya kalau Anda ke Facebook aja lah misalnya, atau ke IG gitu, dia kan tahu kan Anda terakhir masuk kapan gitu nggak? Anda login terakhir tanggal sekian, gitu kan? Gitu. Masuk lagi tanggal sekian. Berarti kan semua aktivitas kita disimpan nama dia, ya kan? Anda ke Google Maps gitu kan, Anda bisa bikin timeline kan, Anda kemana aja, betul nggak? Berarti semua aktivitas Anda di log sama dia. Walaupun Anda nggak ngentri apapun ya, Anda diem aja. Itu pada saat membuat Google Maps itu, database-nya Google Maps akan merekam semua aktivitas. Bisa aja kalau seperti itu. Jadi semakin banyak yang mau kita tangkap dari sebuah event, sebuah kejadian, ya kita harus punya database yang besar ukurannya ya, sehingga nah kalau udah ketemu yang data begitu, tentu saja data query-nya jika ya, tempat nyimpen datanya ya nggak bisa laptop kan gitu ya, harus yang besar juga. Oke. Nah di sini tadi ada nah, di sini akan saya tambahkan namanya fungsi agregat. Ya. Agregat itu adalah fungsi yang kalau select tanpa fungsi agregat itu berarti dia mengambil seluruh data individual per record. Ya. Kalau agregat itu berarti mengumpulkan dengan pengelompokan tertentu, ya, mengumpulkan data dengan pengelompokan tertentu itu panggilannya agregat. Misalnya bulan ini ada di kantor pajak misalnya ya. Bulan ini WP yang membayar itu 50 orang WP lah ya, melakukan pembayaran gitu. Terus masing-masing keluar kan, Anda bisa select nama WP yang membayar bulan ini. Where kan gitu ya, where, tanggal bayar, like gitu kan, Juni 2021. Betul gitu kan? Like kan? Karena tanggalnya kan macam-macam, ya nggak? Paham ya? Like kalau gitu kan. Nggak mungkin sama dengan ya. Ya, karena tanggalnya kan ada tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 gitu. Like, persen, Juni 2021. Kan gitu ya. Enter. Keluar kan 50 WP. Terus, berapa jumlah pembayarannya seluruhnya, nggak hanya satu orang, tapi 50-50-nya itu jumlahnya berapa? Paham ya? Perbedaannya ya, kan gitu. Kalau Anda melakukan select hanya misalnya dari jurnal, ini ya, seperti ini. Select bintang from jurnal 2019, ya, maka Anda akan mendapati apa itu? Seluruh data yang muncul gitu ya. Nah, sekarang saya ingin menjumlah isinya kolom debit dan isinya kolom kredit gitu ya. Berarti saya select, ya, kalau agregat ya, ini kan semua nih, sekarang nggak agregat saya. Select. Nah, ini sudah agregat nih. Select. Sum. Nah, berarti jumlahkan debit. Terus saya kasih alias, ini saya tambahin ilmu baru. Saya beri nama jumlah, nah saya kasih nama kolomnya, jumlah debit. Sebenarnya yang baku debit apa debit? Bahasa Indonesia. Sum, kredit, alias saya kasih jumlah. Jumlah kredit, saya belum share screen, sorry. Ya. From
jurnal 2019. Oke. Titik koma, lalu saya jalankan hanya dia saja, itu run current query. Tuh, gitu ya. Tapi kok nggak balan ya ternyata. Nah, paham ya? Ini maksudnya apa? Select sum, ya, jumlah seluruh kolom debit di jumlah. Kalau satu-satu kan ada ratusan record tadi, puluhan record. Ini sekarang hasilnya satu, karena jumlahnya kan satu record doang, ya, satu. Sum, jumlah kolom debit, jumlah kolom kredit, lalu saya kasih nama baru, namanya jumlah debit, nama kolom jumlah kredit. From jurnal 2019. Oke, silakan dicoba sambil kalau belum jelas silakan bertanya. Ya. Ini namanya kita menggunakan fungsi agregat. Gimana? Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Masih mengunyah-ngunyah ya, mencerna ya. Ini apa maksudnya gitu ya? Gimana? Kalau ada pertanyaan silahkan. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Tadi kan ada itu, Pak, yang debit sama kreditnya kan beda format gitu, Pak. Satunya ada desimal dan satunya nggak ada desimal gitu, Pak. Itu bisa diganti nggak, Pak, dari kita? Oke. Nah, saya share screen. Pada waktu si pembuat, layarnya udah kelihatan belum? Kelihatan, Pak. Ya, pada waktu si pembuat tabel bahkan jurnal 2019 ini membuat tabel ini, namanya pakai apa tadi? Data definition language ya. Membuat objek, membuat tabel. Nah, tabelnya terdiri dari berapa kolom? Tanggal, nomor bukti, kode akun, gitu kan. Lalu berarti sini, desimal sama integer. Integer itu bilangan bulat, desimal itu ada pecahannya, gitu ya. Sehingga tadi waktu kita select ada 10,2 bulatnya kan pecahannya, yang ini bulat 11 digit, yang ini 10 dengan 2, paham ya bedanya ya? Kapan waktu membuat? Ya waktu buat ini nanti, berarti ini akan terpengaruh seterusnya gitu ya. Ya bisa diubah sih bisa. Kita bisa ubah di sini. Pakai alter tadi ya, gitu. Kalau mau kita bisa ubah pakai alter gitu ya. Nah, gitu. Jelas ya? Karena tipe data dari tabel ini satunya desimal, satunya saya ubah lagi. Tadi apa di sini? Desimal ya? Tadi apa tadi? Desimal ya? Desimal, Pak. 10 2 ya. Nah, ini 2. Nah, gitu ya. Discard aja deh. Discard. Jadi nggak ubah. Ya, paham ya? Kenapa muncul itu? Karena pada waktu si orang ini membuat tabel, dia membedakan antara debit dan kredit gitu. Nah, benar atau salah itu ini memang sengaja mungkin atau nggak sengaja sama yang membuat gitu ya. Bisa jadi kita sebagai auditor yang begini-begini juga bisa jadi menanyakan.
Kalau ini tabelnya berbeda ini ya gitu. Oke? Jelas ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada yang lagi? Oke, yang lain silahkan. Sudah paham? Nah, sekarang saya itu bisa digabung ya, sum dengan where kan gitu ya. Sum dengan where bisa digabung. Ya, misalnya sekarang saya pengen menjumlah debit dan kredit hanya untuk yang kode akunnya sama dengan like misalnya gitu ya. Kode akun like misalnya where saya share dulu screen-nya. Bisa digabung ya, ini saya tambahin di sini. Where kode ya. Kode akun ya. Kode akun like 6%. Jadi yang kepalanya 6, kan gitu ya. Terus kita blok atau current selection ya. Oh, 2019-nya hilang. Hilang. Oh, hanya satu. Oh, ininya kurang. Muncul ya, kode akun. Koma. Ya. Oke. Nah, 61. Nah, gitu ya. Oh, mungkin satu lah ya, yang banyak, biar kelihatan banyak apa, satu mungkin. Aset kan, banyak biasanya. Oh, satu juga. Ya, beda kan? Ya, ini berarti ada sum, sum pasti satu dong ya, kan dikumpulin ya, maaf. Kalau sum pasti satu, bedakan coba. Apa bedanya sum dengan enggak sum? Nah, misalkan ini ya, sumnya saya buat. Sumnya saya buang berarti kan seperti ini ya. Ini kalau nggak pakai sum berarti kan semua nampil ya. Oke. Nah, oke. Ya, ini akan nampil semua. Kurang titik koma. Sorry, ini titik koma, biar terpisah current selection. Nah, itu kan satu gitu ya. Oke. Kalau ini satu-satu, nah, nanti akan muncul beda, gitu kan, 1-2 gitu. Nah, ini kalau ini karena like 1, ini pasti 1. Nah, ini akan muncul hanya 1, gitu ya. Jadi bisa kita gabung nih antara agregat dengan sum, gitu ya. Agregat dengan agregat dengan where. Ya, silakan dicoba dulu. Ada pertanyaan? Ada di sini, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, saya sudah sediakan. Setelah ini saya akan sediakan ruang di Google Classroom ya. Nanti kalau Anda ingin mengirimkan tugas seperti yang saya tadi sudah sebutkan, silahkan dikirimkan. Saya tunggu sampai paling lambat besok pagi pukul 7 ya. Besok pagi ya. Karena saya harus mengumpulkan ini besok, ya kan? Saya harus koreksi dulu, selesai, baru saya kumpulkan. Nah, untuk Anda itu bisa saya pertimbangkan untuk menambah
nilai yang saya kumpulkan sebagai nilai UTS ya. Kerjakan nomor 22 sama 43. Nah, gimana? Ada pertanyaan di sini? Tentang sum dan where dan select, query pada umumnya, silakan SQL. Masih ada yang belum jelas? Tadi siapa ya yang visi hilang tadi? Mbak, siapa ya nanti ya? Lupa saya. Gimana? Berhasil belum? Belum, Pak. Belum ya? Mm-mm. Kenapa? Mungkin bisa share screen lagi coba. Seperti apa? Masih persis seperti tadi nggak errornya? Iya, Pak, masih seperti tadi. Masih seperti tadi ya? Coba ya. Coba Anda share screen coba. Sebentar ya, Pak. Tadi itu saya tutup ini. Ya, silakan. Jadi kalau waktu saya download ininya, VCR-nya dia jadi gini, Pak. Sebentar. Ya, coba terus. Kalau Oke. kalau di mode option, saya nggak tahu yang mana bisanya. Memang lagi dipakai ya. Kalau begitu, sebentar, Anda harus mematikan semua aplikasi Anda, tutup semua dulu, baru di-download lagi itu tadi. Matikan Oracle, matikan MySQL-nya, matikan apa namanya, baru di-copy ya, baru itu di-copy ya. Gitu. Berarti dari awal banget gitu ya, Pak? Maksudnya SQL yang tadi itu dihapus dulu semua gitu, Pak? Enggak usah dihapus, matikan aja, matikan, ditutup semua, ditutup, jangan dipakai gitu loh, jangan dihapus itu. Oke, saya beri ini deh, nanti dicek lagi ya di sini ya, saya kasih link ya. Siapa tahu nanti bisa coba buat yang lain juga. Oke, itu ya, silakan dipraktekkan. Harus download kemudian di reinstall itu VC 140-nya ya. Nah, pas reinstall itu nggak boleh ada aplikasi yang nyala gitu loh. Selain Windows-nya, Anda cuma Windows, semua yang lain dimatikan gitu. Bukan dihapus ya. Jangan dihapus, nanti ngulang semua lagi ya. Cuma mati aja, jangan ada aplikasi yang aktif, baru lakukan yang diminta sebagaimana ada di install or reinstall Microsoft C Redistributed Package namanya gitu ya. VC itu Visual C Redistribution Package. Oke, ya silakan dicoba ya nanti ya. Nanti saya itu ada saya ini. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, yang lain gimana SQL? Masih ada yang belum bisa? Nah, untuk mencoba tantangan lain, Anda boleh kemarin ya, kemarin. Ini, Anda bisa langsung menggunakan SQL yang ada di, kalau pengen yang lain nyoba dulu juga, gitu ya. Anda bisa tanpa install apapun, itu Mbak Anissa juga nanti bisa coba, itu ke W3 School. Ya. Linknya udah saya kasih di chat box. Ya. Anda bisa masuk ke situ, kemudian Anda bisa berlatih seperti yang kita lakukan tadi tanpa menginstall apapun ya. Cuma pengen belajar bahasanya, tidak perlu menginstall, tidak perlu itu ya. Nah, Anda bisa berlatih di situ step by step juga gitu ya.
termasuk. Tapi Devina kalau mau pengen tahu cara menggabungkan dua tabel ada di situ ya. Tapi nanti kita di kelas kita akan bahas. Gitu. Oke, gitu. Ada pertanyaan sampai dengan sum dan where ya, agregat. Nah, selanjutnya nanti ada min, max, ya, count. Apa bedanya count dengan sum? Count dengan sum itu kalau secara bahasa Indonesia itu sebetulnya count itu banyaknya. Count itu banyaknya. Kalau sum itu besarnya. Beda nggak? Beda nggak? Berapa banyaknya jumlah siswa di kelas 632? Nah, gitu kan? Banyaknya kan? Bukan besarnya, betul nggak? Itu apa namanya? Banyaknya itu count, gitu ya. Besarnya jumlah pembayaran pajak, berarti sum. Banyaknya wajib pajak yang membayar, berarti count, gitu ya. Nah, count itu juga fungsi agregat. Kemudian max, paling besar, min, paling kecil, average, rata-rata, gitu ya. Rata-rata itu. Nanti akan kita pelajari di minggu depan ya. Waktunya sebetulnya udah mepet, maksudnya udah tanggung kalau kita memang untuk ini SQL 2 kali pertemuan ya, sama minggu depan. Saya harapkan untuk Mbak Anissa nanti sudah bisa ya. Untuk sementara boleh latihan pakai WD Principle tadi, cuman tolong dipelajari lagi, dicari lagi caranya supaya itu ya masih di SQL-nya nyala. Karena dari sekarang ya nanti, karena kalau pas ujiannya nanti ternyata ada pertanyaan SQL-nya kan repot nanti kalau tidak bisa. Ya. Baik, Pak. Oke, demikian. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tunggu. Nanti saya kasih link-nya, saya kasih apa? Google Classroom-nya, silakan dicek ya. Jadi bisa juga saya paling lambat besok pagi jam 7 sudah masuk. Silakan Anda menyerahkan tugas terkait dengan soal 22 sama soal 3. Itu ya. Untuk hari ini kita akhiri ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita insya Allah ketemu di depan ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Alif ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alif ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.